Selamat malam pemirsa, Anda masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Saya Doni De Keyser akan memandu dialog di paruh kedua. Meski memantik reaksi keras sejumlah warga, pemerintah memastikan tarif PPN 12% tetap berlaku per 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang diwariskan dari pemerintahan Presiden Jokowi. Undang-undang HPP ini sebelumnya diklaim bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta memulihkan ekonomi. Namun kini bagaimana pemerintah menjawab banyaknya warga yang kemudian ada yang menandatangani penolakan PPN 12% melalui petisi. Kemudian bagaimana strategi meredam dampak kenaikan PPN, utamanya potensi pelemahan daya beli masyarakat. Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom. Yang pertama, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya. Kemudian ada Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dan Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI dari fraksi Nasdem, Fauzi Amro. Kita sapa Bapak-Bapak dan Ibu, Pak Alfons, Bu Esther, Pak Fauzi, apa kabar? Baik, Mas, apa kabar? Ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersama NTV Prime Dialog malam ini. Saya ke Pak Fauzi dulu. Pak Fauzi sebagai wakil rakyat bagaimana mendengarkan suara hati dan teriakan masyarakat kita jelang detik-detik diberlakukannya PPN 12%, Pak Fauzi? Iya, ya kayak kita mau nonton Liga Champion gitu loh. Iya. Menunggu detik-detik saat pengumuman resmi dari pemerintah. Ya. Nah, kita sadar betul di awal memang pro kontra itu terjadi tengah-tengah masyarakat, apalagi wacana kenaikan seperti itu. Ya. Wacana kenaikan BBM, wacana kenaikan apapun di tengah-tengah masyarakat pasti pro dan kontra itu akan terjadi. Nah, Undang-Undang HPP, Harmonisasi Perpajakan itu Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, termasuk kami juga menginisiasi waktu di Komisi 11, Ya. bahwa undang-undang itu mengatakan bahwa PPN 12% itu wajib dilaksanakan pada 1 Januari 2025. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk meningkatkan tax ratio pendapatan atau perpajakan kita yang makin hari makin rendah pendapatan pajak kita. Nah, oleh sebab itu PPN 12% ini dengan mitigasi risiko yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kami berharap mitigasi jangka pendek dan mitigasi jangka panjang. Mitigasi jangka pendek itu sudah disebutkan pemerintah seperti bantuan sembako yang meliputi kurang lebih 16 juta KK, terus diskon tarif listrik hampir 91 juta KK yang 2.200 kWh ke bawah. Yang ketiga paketnya adalah membantu pekerja untuk PPh-nya di 0% kan, UMKM-nya di 0% kan. Ketiga termasuk juga kredit mobil listrik, BBM, PPN dan pajaknya dipermudah. Nah, sedangkan untuk itu paket-paket ekonomi jangka pendek. Sedangkan paket ekonomi jangka panjang itu ada struktur dalam APBN. Dalam APBN itu, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 827 triliun untuk subsidi, baik subsidi KUR maupun bantuan PPN. Salah satu misalnya subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi gas dan seterusnya itu bagian stimulus kebijakan ekonomi kita jangka panjang supaya apa? Supaya daya beli dan konsumsi masyarakat khusus menengah ke bawah itu bisa terjaga di tahun-tahun yang akan datang. Kami sepakat bahwa kebijakan yang 2 bulan ini menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Apakah kebijakan ini mampu meningkatkan konsumsi dan daya beli? Ya kita lihat dulu, karena dalam hitungan ekonomi, daya beli dan konsumsi itu dihitung per 3 bulan dan per 4 bulan. Oleh sebab itu menurut saya PPN ini 12% bukan keinginan Pak Prabowo, tapi keinginan undang-undang. Jadi seluruh taat terhadap konstitusi ya sama-sama kita jaga, dan tinggal mitigasi risiko yang paling penting itu di tengah-tengah masyarakat seperti apa sehingga daya beli dan konsumsi itu bisa terjaga di tengah-tengah masyarakat. Saya rasa itu sementara kalau kami dari DPR RI. Ya, Bu Esther, komentar Anda, ada 800 triliun lebih yang dialokasikan untuk subsidi paling tidak sebagai stimulus agar daya beli masyarakat tidak melemah. Komentar Anda, Bu Esther? Ya, kalau menurut saya untuk
stimulus ini kan hanya berlaku 2 bulan ya. Mm-mm. Nah, ini menurut saya juga terlalu kecil lah untuk bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Karena setelah itu masyarakat harus menikmati ya tarif kenaikan PPN yang sebesar menjadi 12% itu. Nah, di sisi lain saya mengerti gitu dengan fiscal space pemerintah yang semakin kecil ya, di mana tax ratio tergerus hanya sekitar 9 sampai 10%. Tetapi kita kembalikan ke teori ekonomi ya, lever curve atau kurva lever itu menjelaskan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu meningkat ya, kapasitas perekonomian itu meningkat, nanti tax ratio atau tax revenue akan meningkat. Bukan dibalik ya, kita naikkan tax revenue-nya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Itu tidak akan terjadi. Ya, oke. Sebenarnya yang paling terdampak menurut Pak Alphonse ini dari kalangan pelaku usaha, siapa Pak Alphonse? Ya, saya kira yang pertama tentunya akan terdampak kelas menengah bawah, masyarakat kelas menengah bawah begitu. Mm-mm. Dan menjadi catatan bahwa kan memang kelas menengah bawah ini adalah yang terbesar begitu ya di negara kita begitu. Demikian juga di dalam industri retail gitu. Jadi saya kira itu yang menjadi masalah. Nah, sebetulnya kami bukan tidak setuju dengan kenaikan tarif PPN ini, tetapi timingnya begitu yang dirasa kurang tepat. Ya. Memang betul undang-undang itu sudah dibuat beberapa waktu yang lalu ya, tetapi pada saat undang-undang dibuat, saya kira kondisinya berbeda dengan sekarang begitu. Yang paling Sekarang tepat ini, kapan Pak Alphonse timingnya menurut Anda? ya pada saat daya beli masyarakat sudah pulih. Sekarang ini kan kondisi daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang masih belum pulih sampai dengan saat ini begitu. Jadi saya kira itu yang menjadi masalah. Jadi saya kira masalah timing, kembali lagi kami bukan tidak setuju dengan kenaikannya begitu. Ya. Saya kira itulah yang kami minta kepada pemerintah sebetulnya untuk menunda begitu sampai dengan kondisi daya beli masyarakat khususnya kelas menengah bawah ini kembali sudah pulih begitu. Sampai dengan saat ini kondisinya saya kira masih jauh dari kondisi normal daya beli masyarakat begitu. Dan sebetulnya di Q1 kami tidak terlalu khawatir. Q4 itu juga sebetulnya tidak. Q4 2024 kami tidak terlalu khawatir karena ada pilkada. Kemudian lanjut dengan Natal dan Tahun Baru. Nah, di Q1 sebetulnya juga tidak terlalu mengkhawatirkan sebetulnya. Itu ada Tahun Baru, ada Imlek, kemudian ada Ramadan dan Idul Fitri. Iya. Ramadan dan Idul Fitri ini kan sekarang maju, tahun depan akan maju begitu. Semuanya ada di Q1 begitu. Betul. Jadi sebetulnya Q1 itu tidak perlu stimulus pun sebetulnya tidak terlalu masalah begitu. Yang jadi masalah nanti adalah setelah Idul Fitri. Apalagi di industri retail itu setelah Ramadan itu pasti di Indonesia itu masuk low season begitu. Nah, jadi yang dikhawatirkan justru nanti setelah Idul Fitri. Jadi kalau saya khawatir pemerintah nanti salah menduga begitu, salah mengambil kesimpulan begitu di Q1 rasanya akan normal-normal saja karena itu Q1 itu penuh dengan season-season yang memang peak semua begitu, puncaknya semua. Iya, Jadi ini menarik ya. Ya itulah. Iya, Yang Bu kami Esther, khawatirkan kalau justru saya nanti, pinjam iya. statementnya Pak Alphonse tadi, menurut Bu Esther, jangan-jangan stimulusnya itu lebih tepat di Q2 ya, atau mungkin paling tidak setelah Idul Fitri begitu, Bu Esther? Kalau saya lebih ekstrim lagi, tunda sampai setahun ke depan. Tahun 2026 begitu? Ya. Iya. Asumsinya apa, Bu? Karena gini, kita lihat dari tahun 2024, dari Mei sampai dengan September, itu kita mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut. Kemudian kalau kita lihat dalam tahun 2024, itu ada penurunan jumlah kelas menengah sebesar 9 sampai 10 juta. Nah, kalau PPN itu dinaikkan, yang notabene nanti yang paling terdampak adalah masyarakat menengah dan ke bawah. Nah, ini kan akan menurunkan jumlah kelas menengah lagi. Dan yang saya tidak harapkan adanya hollow middle class gitu. Jadi tidak ada kelas menengah. Jadi ini kelas menengah ini turun ke bawah gitu. Itu yang saya khawatirkan. Oke,
Ya, ini menarik ya. Artinya sebenarnya kalau statementnya Bu Esther tadi ditunda saja sampai tahun depan, Pak Fauzi kan punya wewenang untuk bersama-sama pemerintah paling tidak ya, kalaupun tidak membatalkan atau menurunkan 12 menjadi 8%, tapi ditunda paling tidak 1 tahun. Pak Fauzi, ini kurang lebih ada hampir 200.000 masyarakat yang melakukan penolakan melalui petisi. Meski ini bukan mekanisme politik yang resmi, tapi paling tidak bisa didengar Pak Fauzi, suara rakyat ini. Apa yang bisa dilakukan Pak Fauzi? Ya kalau tupoksi DPR itu kan 3 sebenarnya Pak. 1 membuat undang-undang, 2 legislasi, anggaran, 3 dan pengawasan. Dalam konteks pemuat undang-undang, kami telah melaksanakan menyajikan undang-undang dalam rangka untuk menaikkan tax ratio berupa HPP, Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Ya. Nah, kita berharap undang-undang HPP ini bisa menaikkan tax ratio yang 9 sampai 10% di tahun 2024, itu akan menaik kira-kira 2 digit lah di tahun 2025. Itu harapan kami sebenarnya. Nah, harapan pemerintah dan DPR. Nah, ketika terjadi pro kontra ini, kan satu sisi begini, Pak. Satu sisi kita pengen ada pendapatan negara kita bisa maksimal. Satu sisi defisit anggaran kita makin hari makin melebar. Ketiga, termasuk juga janji-janji Pak Presiden, Pak Prabowo, itu harus dilaksanakan di tahun 2025, 2026, 2027. Nah, sumber pendapatan kita dari mana? Kalau bukan dari pajak. Bahwa pajak merupakan pendapatan negara 82%. Dari total anggaran, dari total pendapatan negara, 82% itu bersumber dari pajak. Nah, salah satu amanah undang-undang nomor 7 tahun 2001, undang HPP itu kita amanahkan karena tax ratio itu memang kenaikannya cuma 1%. Tahun 2022, 2023, 2024 itu tax ratio kita PPN kita 11%. Ya. 3 tahun ini ada kenaikan kurang lebih 1%. Memang dampaknya sangat luar biasa 1% ini, termasuk pendapatan negara juga bisa bertambah kurang lebih 75 sampai 100 triliun. APBN kita, pendapatan negara juga akan bertambah. Nah, tinggal sekarang pro kontra di tengah-tengah masyarakat. Satu sisi minta tunda, satu sisi minta laksanakan. Kami memahami banyak masukan-masukan di DPR tentang untuk melakukan penundaan. Tapi resiko yang paling berat bagi kami ini karena ini sudah menjadi undang-undang. Ya. Dan kami meyakini beberapa kebijakan paket ekonomi, baik paket jangka pendek 2 bulan yang ditawarkan seperti beras, kedua itu paket listrik, Ya. ketiga paket pekerja, PPN paket pekerja, PPH-nya, mobil listrik, dan paket perumahan. Itu kurang lebih ada 5 paket yang kurang lebih dalam jangka 2 bulan. Dan jangka panjangnya, saya sampaikan tadi untuk jangka panjangnya itu kurang lebih hampir 827 triliun, itu ada beberapa sektor. Pertama untuk subsidi, keduanya untuk bansos. Ya. Bansos tetap diberlakukan baik itu PKH, sembako, PIP, PBI, dan JKN. Itu tetap berlaku. Ya. Ketiga adalah subsidi KUR, kurang lebih 38 triliun. Keempat, subsidi dan kompensasi energi, kurang lebih 394 triliun. Itu BBM, listrik, dan LPG. Keempat adalah insentif PPN, kurang lebih 265,6 triliun. Nah, oleh sebab itu, paket yang jangka panjang ini yang sudah masuk di APBN, paket jangka pendeknya yang kurang lebih 2 bulan tadi. Okay. Nah, oleh sebab itu kami berharap baik paket ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang yang ada dalam APBN maupun paket baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan serta beberapa menteri dan Menko, kami berharap dengan paket-paket ini bisa menumbuhkan atau daya beli dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat bisa terjaga. Ya. Itu harapan kami. Kalau soal penundaan, kami sebagai pembuat undang-undang nggak mungkin. Udah nggak bisa ditunda ya Pak ya? Ya, berat bagi kami untuk melakukan penundaan karena masa kami yang membuat, kami yang membatalkan. Nah, oleh sebab itu... Kayak judul lagu Pak ya, kau yang berbuat kau yang mengingkari Pak. Nah, kau yang berbuat kami nggak mungkin seperti itu. Dan kami meyakini setelah produk undang-undang ini kami buat, pasti kami memikirkan dampak ekonomi dan dampak plus minusnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh sebab itu, yang terpenting bagi kami adalah kami taat konstitusi, dan kami juga meminta pada pemerintah untuk melakukan
mitigasi risiko terhadap PPN 12% ini, baik jangka panjang maupun jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga daya beli dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat itu bisa terjaga dengan baik. Ya, itu PR yang akan kita diskusikan lanjutan di segmen berikutnya ya, Bapak Ibu. Kami segera kembali. Pemirsa tetap bersama kami dalam NTV Prime Dialog.